Dari Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathon, mari kita berlanjut ke Nahdlatul Tujjar sebagai sejarah pra-berdirinya Nahdlatul Ulama. Situasi objektif tahun 1910-an ke atas menjelaskan semakin tersingkirnya perekonomian lokal dan bumi putra oleh penetrasi Belanda, Cina, dan kemiskinan di desa-desa. Nahdlatul Tujjar didirikan oleh tokoh dari kalangan pesantren, KHM Hashim Asy'ari, KHA Wahab Hasbullah, dan pedagang-pedagang kecil di 3 kota, Surabaya, Jombang, dan Kediri. Nama usaha ini adalah Syirkah Al-Inan sebagai himpunan dari Nahdlatul Tujjar. Apa alasan didirikannya Nahdlatul Tujjar? Alasan-alasan pendiriannya di samping kondisi objektif perekonomian desa masyarakat juga didorong oleh perlunya melakukan gerakan kebangunan ekonomi yang mandiri bagi orang-orang bumi putra. Artinya, sekalipun KH Hashim Asy'ari dikenal sebagai ulama, namun perhatian beliau terhadap ekonomi sangatlah tinggi. Kondisi bumi putra yang terpinggirkan menjadi fokus perjuangan beliau. Marilah kita simak bagaimana begitu dalam perhatian para ulama dalam deklarasi Nahdlatul Tujjar. Disebutkan, "Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom? Dari hasil badan usaha ini didirikanlah suatu Darun Nadwah, balai pertemuan, sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat. Di tempat ini diselenggarakan pertemuan-pertemuan 4 kali setiap tahun atau paling tidak sekali setahun. Tujuan pertemuan adalah berbaiat dan bermusyawarah, mencari jalan agar jumlah penuntut ilmu bertambah, menghidupkan perserikatan agar tidak tampak lowong, mencari jalan untuk menghidupi para pendidik baik yang di kota maupun di desa." Sungguh mulia, visioner, dan aksi nyata pelaksanaan tujuan agama Islam. Siapa saja yang mendirikan Syirkah Inan ini? Syirkah Al-Inan ini didirikan oleh 45 orang, dengan KHM Hashim Asy'ari dan KH Wahab sebagai sentrumnya. Mereka yang ikut terlibat di sini adalah Ustadz M. Hashim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, Ustadz H. Abdul Wahab, Tambak Beras Jombang, H. Yusuf Jombang, H. Usman Surabaya, dan lain-lain berjumlah 45 orang. Deklarasi ini diakhiri dengan doa dan suara yang membumi, bahkan menggedor solidaritas kaum bumi putra dan miskin. Ya Allah, berilah keberhasilan. Amin. Seorang penyair menyatakan, jika ahli ilmu dan hujah tidak dapat memberikan manfaat, maka keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat sama saja seperti orang bodoh. Demikian juga, jika seseorang tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka keberadaannya bagaikan duri di antara bunga. Hal tersebut sungguh melampaui apa yang dipelajari kiai-kiai pesantren, yang saat itu belum membaca teori-teori sosial kritis. Padahal, mereka ini tanpa belajar ilmu-ilmu sosial kritis, dengan melihat kenyataan objektif masyarakatnya, mampu bersikap dan bertindak sebagai guru agama, sekaligus intelektual dan pedagang organik untuk kepentingan masyarakatnya. Adakah kemunduran Nahdlatul Tujjar? Ya, memang usaha rintisan ente dari guru pesantren itu surut seiring dengan perubahan di level internasional, Nusantara, dan lokal. Jarkom Fatwa, yang menulis dan memperkenalkan deklarasi ente kepada publik NU dan Indonesia, tentang ini mengemukakan bahwa ente yang bergerak dalam usaha pertanian berada dalam siklus dunia tentang jatuhnya pertanian dan tumbuhnya diversifikasi pertanian yang nyaris terjadi di desa-desa. Apa yang menyebabkan Nahdlatul Tujjar tidak dapat bertahan? Tidak bertahannya ente akibat resesi global berlabuh ke gerakan kebangsaan seperti tercermin dalam tahun 1926. Ente berada dalam siklus politik etis Belanda yang ditangguhkan, sehingga penangguhan ini menyebabkan gerakan kebangsaan menjadi gerakan politik. Dan konteks lokal sendiri, yang memang ada keinginan kaum alim dan ulama untuk bergerak di bidang perekonomian, tetapi menghadapi kenyataan kebangsaan dan global yang semakin sulit. Catatan pentingnya adalah bahwa gerakan Nahdlatul Tujjar menjadi bukti bahwa gerakan ekonomi pernah dirintis dan dilakukan oleh guru pesantren. Dan meskipun itu belum berhasil, namun pesan mendalam dari para kiai atau ulama di masa-masa sulit penjajahan adalah bahwa mereka berupaya sekuat tenaga dalam dakwah komprehensif baik di bidang ilmu agama dan perjuangan.